Iya, silahkan. Silahkan duduk, nak. Baik. Nyaman nih duduk tato. Mau di sini tuh? Nyaman, Bu. Baik, terima kasih. Apakah benar ini anak Aisyah ya? Dari kelas 11 Gila. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana dengan mata pelajarannya pada hari ini? Lancar. Apa kita pelajari? Tadi agama tapi tidak belajar, jadi materinya sama. Sama. Jadi sebelum Ki sini sama siapa Ki? Sendiri Ki atau Sendiri. ditemani Ki? Sendiri. Baik. Jadi sebelumnya Nak Aisyah ini sudah pernah masuk ke ruang BK atau bagaimana? Belum. Oh, belum pernah. Jadi Nak Aisyah bisa bandingkan bagaimana ruang BK ini. Terus dengan Jadi kita tahu apa itu BK? Gimana Ki tinggal? di belakang sekolah. Dekat belakang sekolah. Oh, di belakang sekolah Ki. Jadi kita ke sini naik apa Ki biasa? Diantar Oh, diantar Ki sama siapa? orang tua. Tua. Kalau Ibu boleh tahu kesibukan tak pekan ini apa saja? Lebih ke belajar buat ujian karena 3 minggu lagi, terus banyak ulangan harian. Oh, Masya Allah. Hal yang positif, Dik. Oh, jadi apa hobi tak? Baca buku, dengar musik, sama lakukan hal-hal baru. Masya Allah. Jadi sebelumnya kan ada misalnya sudah singgung tentang Dekato. Jadi kita tahu siapa itu Dekan. Ya, dengan Oh, bagus. Jadi kita tahu apa tugasnya di sekolah itu Dekan. seperti mendengar keluh kesah murid atau kayak cerita murid cerita ke sana biar lega hatinya. Masya Allah, pintarnya. Jadi BK itu nak bimbingan dan konseling cocok yang dibilang nak Aisyah tadinya. Ya, tujuannya itu BK sebagai kayak misalnya kalau ada letak bukan saja tentang masalah, tetapi kami itu tugasnya untuk melayani fokus ke 4 bidang pribadi, sosial, belajar dan karir tak. Jadi tuh. Jadi itu bedanya guru BK ya dengan guru mata pelajaran sama di kelas tak. Oh, jadi sudah mengerti. Jadi sebelumnya kita tahu Ji apa tujuan tak terpanggil ke sini? Tidak tahu Ji. Jadi dalam ranah bimbingan dan konseling itu ada dikatakan ada beberapa asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Nak Aisyah itu selama proses konseling itu harus terbuka kepada ibu tentang masalah supaya kita sama-sama untuk mencarikan jalan keluarnya, solusinya. Yang kedua itu asas sukarela. Seperti yang tadi apakah sukarela itu apakah kalian datang dengan kamu datang itu keterpaksaan atau apa? Harus sukarela kan tahu gitu sukarela tuh harus datang tanpa paksaan. Ngomong-ngomong Nak Aisyah kesini tuh dipaksa atau bagaimana? Mau sendiri. Oh, alhamdulillah mau sendiri dia. Yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi di asas kerahasiaan itu apapun masalah atau problem yang Nak Aisyah katakan sampaikan kepada ibu otomatis tidak bakalan keluar, tidak bakalan bocor, tidak apalagi ditahu oleh teman-teman Nak Aisyah dan rekan-rekan guru yang lainnya. Baik. Jadi dalam ranah dan bimbingan konseling itu ada juga estimasi waktu. Bagaimana kalau kita sepakat waktunya 40 menit? Oh, baik. Apakah Nak Aisyah sepakat? Tidak ada Ji mau dikerja lagi toh? Baik. Jadi sebelumnya Nak Aisyah sudah tahu nih apa tujuan tak ke sini? Tahu apa?
Tujuan tuh kasih tempat cerita itu. Oh iya. Jadi di kelasku itu pernah ada temanku 5 orang. Iya. Terus beda pendapat kan sama mereka dan jauh kita. Ternyata perlahan demi perlahan menghasut juga berpikir ke teman kelas yang lain, menghasut untuk jauh kita juga. Jadi semuanya menjauh. Oh, jadi kalau ibu boleh tahu akar penyebab permasalahannya itu atau sebab terjadinya apa nak? Akar permasalahannya tuh ibu pernah pergi ke sama temanku, terus temanku mau ke sini tapi bilang di sini tuh tidak baik sih kayak ada namanya, terus mereka bilang ih biar kapan begini begitu dan ternyata mereka ke sana tapi tahunku, jadi akar masalahnya di situ ibu. Terus ternyata lambat laun kemudian dia tanya ke teman kelasku semua dan dia play victim kayak cerita-cerita hal aneh kepada teman kelasku. Jadi itu ya. Apakah masih ada lagi masalah yang nak Aisyah alami? Coba Ada lagi ceritakan. jadi itu hari ibu pernah kak berpendapat kepada mereka tentang ini tapi tidak di ACC seperti itu, kayak malahan kayak dia dia maki-maki, terus dia bilang ini tidak baik ini terus dia perkataan-perkataan aneh. Baik, ibu tahu apa yang nak Aisyah rasakan saat ini ya. Jadi nak Aisyah, baik, kan tadi nak Aisyah sudah menjelaskan akar permasalahannya, dijauhi sama teman-temannya. Terus pada saat nak Aisyah ini apa kayak mengutarakan pendapatnya seolah-olah nggak dihargai. Nah, pada saat itu bagaimana perasaan Nak Aisyah pada saat teman-teman sekelas Nak Aisyah melakukan hal seperti itu kepada Nak Aisyah? Jadi rasanya kayak aneh karena tiba-tiba ada kayak menurutku tidak ada salahku dan tiba-tiba dikucilkan kak di situ dan kayak sudah tiba-tiba bisa dikucilkan kak, ternyata kayak mereka yang hal-hal yang tidak aku tahu apa itu tapi mereka berpikir. Oh, victim ya. Jadi itu yang penyebabnya. Nah, dari segi belajar Nak Aisyah ini, apakah dari segi akademiknya, apakah hal tersebut itu dapat mempengaruhi nilai akademik Nak Aisyah atau bagaimana? Seperti antara iya dan tidak, karena kalau misalnya biasanya kalau tidak mengerti biasanya tanya ke mereka, tapi kan sekarang sudah tidak ada lagi, jadi sepertinya agak susah buat belajar sendiri lagi karena dari awal memang bersamaan belajar, jadi kayak agak susah buat belajar sendiri lagi sekarang. Baik. Jadi itu ya. Jadi ibu sudah ibu bisa merasakan apa yang Nak Aisyah alami saat ini. Jadi kan bagaimana kalau kita menerapkan teknik-teknik dalam konseling. Nah, ibu mau menerapkan teknik reframing. Jadi apakah Nak Aisyah pernah mendengar teknik reframing ini atau bagaimana? Belum ya. Jadi teknik reframing itu merupakan salah satu pendekatan dalam konseling kognitif. Jadi reframing ini merupakan teknik ya nak dalam bimbingan dan konseling. Jadi teknik reframing ini bertujuan untuk membingkai ulang kayak apa yang kayak pikiran-pikiran negatif itu tadi toh mengenai hal yang sudah Nak Aisyah utarakan kepada ibu. Nah, hal tersebut itu nanti dibingkai ulang untuk menantang pemikiran-pemikiran negatif tak menjadi positif. Nah, yang pertama itu Nak Aisyah temannya blame victim ya. Nah, bagaimana kalau hal negatif tersebut itu dibingkai atau dirubah menjadi ke positif? Apa yang Nak Aisyah harus lakukan? Kalau misalnya konten itu kan nggak bisa juga kayak cerita ini
ini. Jadi kayak mungkin harus punya bukti kalau memang itu yang diceritakan orang tidak benar, dan harus juga perlihatkan misalnya kayak kita buat yang latar belakangnya dari mereka cerita tentang oh begini ternyata, dan kita ambil yang positifnya kita lakukan itu, dan mereka juga berpikir pasti kalau kalau misalnya ih bohong pala ini orang, kayak nah bilang bede Aisyah bede begini begini, ternyata ini kalau tidak sih begitu mungkin. Nah, yang kedua itu tadi tentang yang perbedaan pendapat di anak Aisyah. Nah, bagaimana kalau hal tersebut ini kita bikin lagi ke hal yang positif, kita kayak ubah ke hal yang positif. Bagaimana coba yang kayak pada saat Aisyah tersebut itu mengatakan bahwasanya pendapatku tidak pernah diterima ibu. Mungkin lebih kayaknya mereka tidak terima karena kayak kurang menarik di mereka, mungkin bisa dirubah pendapatnya atau tidak itu saja, tapi kita ditekan saja pendapatku misalnya muka ke sini, terus mereka bilang tidak, bilang kak jelaskan lagi di sini tuh bagus sekali begini begitu, jadi mereka juga bisa ikut. Jadi mereka pasti bakal bilang oh bagus sih ternyata, dan mereka pasti akan searching, dan itu baik buruknya kan ada jadi aplikasi itu, terus mereka pasti berpikir sih oh baik ternyata, dan mereka juga pasti setuju sih, jadi kayak satu pendapat sejalan ya. Baik. Searching dulu. Jadi menurut apa yang sudah Nak Aisyah utarakan itu, menurut pendapat Nak Aisyah itu sudah bagus. Jadi ketika Nak Aisyah tersebut itu, ketika pendapatnya Nak Aisyah sudah tidak didengarkan lagi, nah Nak Aisyah jangan langsung mengambil kesimpulan ya. Mungkin jangan beranggapan bahwasanya dia tidak memperdulikanku, dia tidak. Nah, mungkin setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi kita harus ke hal-hal yang positifnya saja, Om. Mungkin dia eh, apa kayak apa deh kayak oh mungkin dia lagi banyak pikiran, jadi hal yang tersebut itu oh mungkin kita satukan pendapat untuk ini yang lebih baiknya. Nah, jadi jangan menjudge satu sama lain. Baik. Eh, jadi itulah tadi teknik yang sudah kita gunakan, toh teknik reframing. Nah, bagaimana sebelum kita menutup kegiatan proses konseling kita pada siang hari ini, eh, saya mau dengar apa kesimpulan dari konseling kita pada siang hari ini, Dak Aisyah. Di kesimpulan saya pada konseling kali ini, kita harus punya teknik untuk ubah pikirannya orang dari negatif ke positif dengan cara tak sendiri, dan bisa juga buat orang ikut dengan pendapat tak, dengan menjelaskan apa itu pendapat tak, apakah itu negatif atau positif. Jadi kalau misalnya positif, mereka juga bisa ikut ke kita tentang pendapat tak itu, jadi dia bisa terima pendapat tak pas sudah dijelaskan. Baik, baik. Uh, saya terima pendapat tak sangat baik ya, Masya Allahnya ini anak, ya Allah. Jadi refleksi bagaimana dengan perasaan Nak Aisyah pada saat melakukan proses konseling pada siang hari ini, dari rating 1 sampai 10, Nak Aisyah berada di rating mana? 100. Oh, Masya Allah, 100 ya. Jadi tidak ada lagi masalah yang ingin diceritakan Nak Aisyah? Oh baik, terima kasih. Jadi kan ini kita berada di tahap pengakhiran atau terminasi. Nah, bagaimana? Sudah tidak ada lagi, Nak? Sudah baik, tidak ada lagi ya. Jadi apabila Nak Aisyah memiliki masalah atau apa yang ingin diceritakan kepada Ibu, silahkan ke ruang BK ini kembali ya, Nak. Ya. Karena ruang BK ini terbuka bagi siapapun yang ingin membutuhkan layanan atau bimbingan konseling ya. Jadi selanjutnya itu kan kita ini pertemuan tak dua kali pertemuan ya. Jadi bagaimana
apakah anak Aisyah bisa tuh bagaimana? Bisa. Kalau ibu boleh tahu, bisanya di hari apa nak? Kalau hari Rabu, Jumat itu saja. Oh baik. Jadi yang lebih tepatnya di hari? Oh baik. Kembali lagi ke kelas nak. Apa pelajaran tak lagi setelah ini? Biologi. Oh baik. Ya. Terima kasih, Bu.